Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat yang saya muliakan Bapak dan Ibu semuanya, serta adik-adik dan anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu untuk berbagi pengetahuan dan ilmu. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu dan iman, dan mengampuni dosa-dosa kita dengan berkumpul di rumahnya saling mengingatkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang alhamdulillah telah menjelaskan kepada kita agama ini dengan jelas dan terang. Apapun yang ingin kita ketahui yang baik, ada petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah yang diwariskannya. Oleh itu patut kita meninggikannya, menta'zimnya, kemudian senantiasa berdoa dengan selawat dan salam untuknya. Ma'asyiral kiram, selesai pembahasan oleh para penulis dalam Al-Imanu bil Kutub, iman kepada kitab-kitab. Rukun iman keberapa tuh? Beriman kepada kitab-kitab, iman keberapa? Rukun iman ketiga. Yang pertama, iman pada Al-Quran. Dua, iman pada Al-Kitab. Tiga, iman pada Allah, iman pada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab. Dan semua ini saling berkait, berkelindan. Iman pada Allah tentu harus beriman pada malaikatnya, karena kita tahu tentang Allah dari malaikatnya. Kemudian iman pada malaikat mesti beriman pula kepada apa yang disampaikannya kepada kita dari Allah, yaitu Alkitab. Dan iman pada Alkitab menghendaki kita beriman pula kepada kita melalui siapa sampainya kitab-kitab itu. Maka munasabahlah pembahasan al-imanu bir-rusuli. Ya, setelah kita beriman pada Alkitab, berarti kita beriman kepada siapa yang Alkitab itu sampai kepada kita melaluinya, yaitu para Rasul.
Dalam hal ini kepada kita sampainya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pasal ini akan berlaku sebanyak 11 pembahasan. Yang pertama, hukmul imani birrusuli wa adillatuhu. Hukum beriman kepada Rasul. Kepada para Rasul itu wajibkah, sunatkah, apa dalil-dalilnya? Karena tidak boleh wajibkan kecuali dengan dalil. Bagaimana tak boleh diharamkan kecuali dengan dalil. Pembahasan kedua, ta'rifun nabi wal rasuli wal farqu bainahuma, yaitu memperkenalkan, mendefinisikan apa itu rasul dan apa itu nabi, serta apa perbedaan di antara keduanya. Yang ketiga adalah kaifiyatul imani birrusul, bagaimana caranya beriman pada rasul-rasul itu. Yang keempat adalah ma yajibu alaina nahwa rusul, apa yang wajib terhadap kita atau apa yang wajib atas kita terhadap rasul-rasul. Yang kelima, ulul azmi minar rusul, itu mengenali nabi atau para rasul yang dikenal ulul azmi, mereka yang punya kesabaran luar biasa. Yang keenam, khasaisu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huququhu ala ummatihi ma'a bayani anna ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami haqq, yaitu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya terhadap umat yang wajib diberikan oleh umat kepadanya, ma'abayani anna ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami haqq, serta penjelasan bahwa melihat Nabi dalam mimpi itu adalah hak. Melihat Nabi dalam mimpi adalah hak. Nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Yang ketujuh, khatmur risalati wa bayanu annahu la nabiyya ba'da, yaitu tertutupnya risalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada nabi setelahnya. Kemudian yang ke-8, al-isra'u bir-rasuli haqiqatuhu wa adillatuhu, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj yang berlaku atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hakikatnya dan apa pula dalil-dalilnya. Sebab kita kan masalah ini termasuk di antara masalah yang gaib, perlu dalil. Kemudian yang ke-9, al-qaulul haqqu fi hayatil anbiya alaihimussalam, yaitu pendapat yang hak tentang kehidupannya para nabi. Karena sebagian ada yang mengatakan Nabi Khadir masih hidup, maka dicari-cari orang sekarang. Dah ketemu-ketemu, sudah mati dah, sudah meninggal. Nah, apa pendapat ulama hal ini dan bagaimana pendapat yang hak didukung dengan dalil. Yang ke-10, mu'jizatul anbiya wal farqu bainaha wa baina karamatil awliya, mukjizatnya para nabi serta apa bedanya antara mukjizat dengan keramat para wali, dan mana pula wali syaitan dan mana pula wali ar-Rahman. Ya, karena wali itu ada dua macam, wali ar-Rahman, wali Allah, dan ada pula wali asy-syaitan. Fa na'udzubillahi minhu. Kemudian yang ke-11 adalah awaliyu wal wilayatu bil Islam, tentang hukum wali dan kewalian dalam Islam. Apakah menjadi wali itu hak semua orang beriman atau hanya orang-orang tertentu saja? Kemudian apakah wali itu mesti ada karamah atau tidak mesti setiap wali diberikan karamah atau keramat? Nah, di situ juga mungkin akan ada pembahasan tentang ada ukuran keramatnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, al-mabhasul awwal, hukmul imani birrusuli wa adillatuhu, hukum beriman kepada rasul. Ini perlu kita ketahui.
Sebab tahu kita bahwa kalau tidak beriman ini masalahnya haram misalnya atau sebagainya, atau jangan-jangan konsekuensinya keluar dari Islam. Nah, lalu kita wajibkan beriman pada Rasul. Apa pula dalilnya? Karena agama ini tidak bisa mewajibkan kecuali dengan dalil, tak bila mengharamkan kecuali dengan dalil. Bahkan sunat pun harus ada dalilnya, makruh pun harus ada dalilnya. Qala al-muallifun rahimahumullah, al-imanu bi rusulillahi ta'ala wajibun min wajibati hadzal din. Beriman kepada para rasul Allah Ta'ala adalah salah satu kewajiban agama ini. Salah satu kewajiban dalam agama ini yang harus didirikan. Wa ruknun azim min arkanil iman, dan salah satu dari rukun iman yang besar. Rukun iman yang besar, yang kalau salah satunya diingkari maka tidak ada iman kita. Artinya batal keimanan dengan mengingkari salah satu dari rukun iman. Wa qad dallat ala dzalika al-adillatu min al-kitab was sunnah. Ada banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat dijadikan dalil tentang wajibnya beriman pada para rasul. Di antaranya qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 385, amanar rasulu, 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah beriman bima, kepada apa, unzila ilaihi, yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman. Berarti Rasul beriman, orang beriman juga mesti beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Berarti beriman pada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Mereka berkata, kami tak membedakan antara seorang pun dari rasul-rasul itu. Artinya dalam beriman kepadanya, ya, bukan dalam mengatakan bahwa ini lebih mulia dari ini lebih banyak daripada ini, lebih tinggi derajat daripada ini, bukan. Tapi semuanya mesti kita imani bahwa mereka adalah rasul utusan Allah. Tidak boleh bedakan. Karena apa? Karena kufur kepada satu orang rasul dalam Al-Quran disebut dengan kufur kepada semua rasul. Kazzabat adunil mursalin, kaum Ad mendustakan semua rasul. Padahal yang didustakannya siapa? Yang didustakan oleh mereka. Wa idza adin akhahum Hud. Hanya Nabi Hud yang mereka dustakan. Tapi ketika dia mendustakan Nabi Hud, maka sama dengan mendustakan para rasul semuanya. Makanya tidak boleh dibedakan. Maka ketika orang-orang Yahudi menolak beriman pada Sayyiduna Muhammad, walaupun mereka beriman pada Musa, pada Harun, pada Ibrahim, pada Yaqub, dan seterusnya, tapi karena kafir kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka disebut kafir. Iya, salah nyambung. Nah, baik, demikian juga kaum Nasrani, orang Nasrani, karena mereka beriman pada Isa, tapi tidak beriman pada Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka dia non muslim. Nah, kafir. Baik. Demikian juga kalau ada dari umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia beriman pada Nabi Muhammad tapi tidak beriman pada Nabi Isa, kita katakan kafir murtad. Nah, maka ini makna la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami taati. Qala al-mu'allifun rahimahumullah, fa dzakara Allah Ta'ala al-imana birrusuli fi jumlati ma amana birrasul wal mu'minun, berakani iman. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa iman kepada Rasul itu atau para Rasul itu bagian dari apa yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman kepadanya beriman kepada Rasul-Rasul itu. Min arkanil iman, yaitu termasuk rukun iman. Wa bayyana annahum fi imanihim birrusuli la yufarriquna bainahum. Dan disebutkan di situ bahwa mereka beriman bahwa iman mereka kepada Rasul itu menghendaki la yufarriquna bainahum, mereka tidak membeda-bedakan di antara para Rasul itu, sehingga kalau mereka membedakan fa yu'minu bi ba'dhin duna ba'd, orang yang membeda-bedakan beriman pada sebagian, kufur kepada sebagian yang lain. Bal yusaddiqunahum aw bihim jami'an, akan tetapi orang beriman membenarkan semua Rasul yang diutus. Ya, dibenarkan semua Rasul yang diutus. Pokoknya semua Rasul kita benarkan. Kita yakini seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana Allah bi kitabihi hukma man taraka al-imanah bir-rusul. Tadi kan bahwa Rasul dan orang beriman berimani para Rasul semua tanpa beda-bedakan. Sekarang bagaimana hukumnya orang yang tidak beriman pada para Rasul? Faqala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan para Rasulnya. Wa yaqulun, bukti mereka membedakan, mereka katakan nu'minu bi ba'dhin, kami beriman pada sebagiannya, wa nakfuru bi ba'dhin, dan kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin ngambil jalan tengah menurut mereka, padahal jalan jauh, bukan jalan tengah. Ingin mereka ambil jalan lain yang tidak diimani atau yang tidak dilakukan oleh para nabi. Apa ujungnya? Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka lah yang sebenar-benarnya kafir itu. Allah katakan mereka lah yang sebenar-benarnya orang kafir, karena Nabi dan Rasul itu semuanya satu paketnya, ya, sama-sama, tidak boleh dipisah-pisahkan, ya, semua mereka wajib diimani. Nah, Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang kafir yang sesungguhnya. Jadi bagi yang mengatakan tidak boleh bilang orang kafir, nih ayat-ayat ini tidak dihapus sih. Ayat ini harus tapi walaupun cara mapu banyak wano di Kendara, kalau cik-cik bisa dong mapu itu banyak mapu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak bisa dihapus. Fa atlaqal kufra ala man kazzaba bir rusuli,
Lalu Allah sebutkan secara mutlak hukum kafir kepada orang yang mendustakan para rasul, yang mendustakan para rasul. Ini sebutlah. Au farraqa bainahum bil iman, atau membeda-bedakan mereka dalam beriman. Fayu'minu bi ba'dihim wal kufri bi ba'dihim, sehingga sebagian mereka dia kafir kepadanya dan sebagian mereka pula mereka beriman kepadanya. Thumma qarrara, lalu Allah jelaskan dan tetapkan, anna haula'im humul kafiruna haqqan, bahwa mereka inilah yang benar-benar kafir. Ay alladzina tahaqqaqa kufruhum wa taqarrara sarahatan, yakni orang yang sudah pasti kekufurannya dan tetap secara jelas dan nyata. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada sedikit pun tidak dibolehkan untuk membedakan para nabi dan rasul itu. Harus semuanya kita imani secara garis besar tentunya. Nanti ada lagi iman secara detail, yaitu iman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kama bayyana Allah fi muqabil zalik wa fi siyaq nafsihi ma li ahlul iman min zalika faqal, sebagaimana Allah menjelaskan ya fi muqabil zalik, yang lawan daripada itu, lawan daripada tadi orang yang kufur kepada sebagian rasul. Apa lawannya? Orang yang beriman pada seluruh rasul. Allah jelaskan di dalam redaksi yang sama, di dalam redaksi yang sama. Kalau tadi ayat 150 dan 151, di 152 Allah sebutkan lawannya. Apa lawannya? Faqala subhanahu wa ta'ala ma'li ahlul imani min zalik, orang-orang yang beriman, wallazina amanu billahi wa rusulihi, dan orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, yang tidak membeza-bezakan antara para rasul itu. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka ini akan Allah berikan upah mereka. Upah dari Allah apa namanya? Upah dari Allah apa namanya? Kalau upah dari awak piti, kan ya? Upah dari Allah pahala. Kan samanya ujur pahala, ujur upah, gaji, samanya. Nah, jadi mereka lah yang akan Allah berikan pahala. Kalau orang kafir ada dapat pahala? Orang kafir tidak ada pahalanya. Hebat sehebat apapun, baik sebaik apapun, takkan dapat pahala. Apa sebab? Ya syarat pahala itu kan harus ikhlas. Orang kafir ada yang ikhlas? Jangan sabulah ikhlas tu datuk tu nya kan. Apa tanda ikhlasnya? Bantu adiknya. Tak ada orang kafir yang ikhlas. Ini apa makna ikhlas tu? Apa makna ikhlas tu? Tidak beramal kecuali lillah. Tuan kafir beramal lillah. Orang kafir lillah beramal? Enggak. Makanya mereka tak mungkin dapat pahala. Yang kedua, kapan dapat pahala? Ikut Rasulullah. Mereka lah ikut Rasulullah. Enggak. Tu apa kan dapat pahala? Elok. Nah, kalau elok di mata manusia, banyak lagi orang kafir elok pada awak lah. Kan ya? Awak dulu kan dijajah di Jepang ya? Kan ya? Waktu menjajah nak kena jahit lah. Tapi inya di kampung ya, sampai ada yang nyebut seorang dai lama kerja di Jepang. Orang Jepang ni tinggi mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu surah golin. Awak lah punya syahadat lantar tu langsung surah golin. Paham ya tak? Bahawa nilai-nilai Islam yang banyak kita tinggalkan, mereka kerjakan. Mereka kerjakan.
Awak bertetangga, mungkin banyak awak punya tetangga, mereka enggak. Pokoknya disaksikan oleh beliau mereka dalam, pokoknya jangan mau terus ni anda di jalan lah misalnya. Awalnya saya nak parkir kan, dah nunggu, tiba-tiba dia cabin je dah. Kan kodok jawab, ya, kan tak ada itu. Mereka awak je cuba terlambat bagi arak lah kono klakson, terkajut-kajut dia kan. Mereka enggak. Sabar menanti. Sabar itu akhlak siapa? Orang berislam. Cuman kini dipakai dewan non muslim. Tapi jangan sabar bila mereka lebih elok berorang Islam tidak mungkin. Orang Islam mesti lebih baik daripada orang kafir. Sebab seburuk-buruknya orang Muslim masuk surga, sehebat-hebatnya orang kafir masuk neraka. Jadi mana elok masuk neraka atau masuk surga? Surga. Tapi kalau bisa, iya jadi orang dia elok pangai pada awak. Cara awak elok pangai padanya. Nah, harus awak elok. Supaya apa? Supaya tidak tidak terlambat masuk surga. Sebab yang paling cepat memasukkan kita ke surga itu serta beriman pada Allah adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Nah, dia akidah awak punya, tapi akhlak kadang dipakai dua. Awak si akidah ni kan dia akhlak banyak kosong. Nauzubillah. Andainya kita bisa menyatukan antara akidah dan akhlak, maka ada nama-nama mau mata pelajaran dulu akidah, akhlak. Jadi akidah terus berbekas pada akhlak. Kalau tidak ada guna akidah. Sebab apa? Tidak berpengaruh dah. Tidak berpengaruh. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang yang beriman dan beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan antara mereka, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka akan dapat pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pengampun lagi Maha Penyayang. Fawasafahu Allah bil imani billahi wa rasulih kullih min ghairi tafriqin bainar rusuli fil imani bi ba'dihim duna ba'din wa inna ma ya'taqiduna an mursaluna min Allah ta'ala. Maka di sini Allah menyebutkan sifat mereka, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya semuanya, min ghairi tafriqin bainar rusul, tanpa membedakan antara para rasul fil iman, dalam beriman kepada mereka, sehingga tidak beriman dengan sebagian dan kafir pada sebagian. Wa inna ma ya'taqidun annahum mursaluna min Allah ta'ala, tapi justru mereka berkeyakinan semua rasul itu diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa amma sunnatu fadallat kadzalika ala ma dalla alaihi kitabu min al-imani bi rusuli, min anna al-imana bi rusuli rukun min arkanil iman. Sedangkan sunnah juga sama menjadi dalil menunjukkan seperti Al-Quran bahwa beriman kepada para rasul itu rukun dari rukun Islam, rukun iman. Wa qad dalla ala dzalika hadits Jibril mutaqaddim bi nassihi bi maqtal imani bil malaikah, seperti yang terdapat dalam hadis Jibril yang disebutkan dalam waktu kita membicarakan iman pada para malaikat. Fa akhbirni anil iman, sebutkan kepadaku rukun-rukun iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi masuk as-sunnah menjelaskan bahwa rukun iman adalah beriman pada para rasul, bukan satu rasul, semua rasul. Nah, azan Syekh. Baik, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kita sambung. Subhanallah.
Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin, kaum muslimat Allah. Jadi sunnah Nabi SAW juga menjadi dalil yang menunjukkan wajibnya beriman pada para rasul. Jadi seperti yang disebutkan hadis Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Al hadis muttafaqun alaih. Fadzakara al-iman فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara rukun iman adalah beriman pada para rasul yang merupakan bagian dari rukun yang mesti dilaksanakan dan mesti diyakini. Dia mesti dilaksanakan dan mesti diyakini. Wa fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tahajjud 'inda qiyamil laili annahu kana yaqul. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya di salat malam, salat tahajud, annahu kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahayanya langit dan bumi. Walakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ard, bagimu segala pujian, engkaulah yang mengurus langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, bagimu segala pujian, engkaulah
Rabb pemilik langit dan bumi, wa man fihinna, dengan siapa yang ada pada semuanya. Antal haq, engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu juga benar. Wa qaulukal haq, perkataanmu yang benar. Wa liqa'ukal haq, bertemu denganmu adalah benar. Wal jannatu haq, surga adalah hak, benar. Wan naru haq, dan surga dan neraka adalah hak. Wan nabiyyuna haq, dan para nabi itu adalah hak. Was sa'atu haq, dan hari kiamat itu benar terjadi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka disebutkan oleh Nabi salah satu yang dia katakan hak yang harus diimani adalah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Fasyahadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyyina haqqun dhamina ma dzakara min usulil iman al-'azima أو ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. Maka kesaksian Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi itu adalah hak dimna ma dzakara min usul imanil azimah, bersamaan dengan apa yang dia sebutkan dari rukun-rukun iman yang besar. Kal imani billah, seperti iman pada Allah. Wa biwujudil jannah, iman dengan keberadaan surga. Wa biwujud wan nar, keberadaan neraka. Wa qiyamis sa'ah, dan datangnya hari kiamat. Wa taqdimuhu dzalika baina yaday du'aihi, dan Nabi memulai doanya dengan ini. Wa qiyamihi, dan doa dan qiyamnya dalilun, menjadi dalil ala ahammiyati al-imani bir rusul, tentang pentingnya iman kepada para rasul wal anbiya, dan para nabi, wa makanatihi fid din, dan bahwa iman kepada para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Fataqarrara wujubul imani bir rusul, dengan demikian maka keputusannya bahwa iman kepada rasul itu adalah sesuatu yang sudah tetap dalam agama. Wa annahu min a'zami da'i hadzal din, dan bahwasanya dia termasuk pokok dan tiang agama yang terbesar. Wa min akbari khisalil iman, dan termasuk sifat-sifat iman yang besar. Wa anna man kadzdzaba birrusuli, dan tetap pula dalam agama kita bahwa siapa yang mendustakan para rasul, au bi ahadin minhum, atau satu saja dari mereka, fa innahu kafir, maka dia termasuk orang kafir, walaupun hanya satu orang rasul yang dia dustakan. Jadi tidak berlaku masalahnya sebagian besar beriman lalu satu aja saya tidak beriman, tidak. Karena beriman pada rasul semuanya adalah satu paket, fa innahu kafirun billahil azim kufran sarihan, ini termasuk kekufuran yang sarih, terang-terangan, ya. Fa bijahdi hadzal ruknal azim, karena dia menolak rukun yang besar ini, min arkanil iman, yang merupakan rukun-rukun iman. Karena ulama ijma' mengatakan siapapun yang mengingkari rukun iman maka dia murtad dari agama. Nah, samaratul imani bir rusul. Nah, kenapa kita mesti beriman para rasul? Ada hasilnya, lihat ada guna, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Dan tidak satu pun yang disyariatkan Allah, dianjurkan dan diajarkan Rasulullah kecuali ada hasil dan buahnya. Nah, di antaranya adalah iza tahaqqaqal imanu birrusuli taraka atharu thayyiba wa thimarahu liyani'ah 'alal mu'min. Apabila iman kepada para rasul sudah terlaksana dengan baik, maka dia akan meninggalkan bekas dan pengaruh yang baik serta buah yang ranum terhadap seorang mukmin. Pasti ada buahnya, hasilnya. Famin zalik, di antaranya al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala,
yaitu mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa inayatihi bi khalqihi, bagaimana dia memperhatikan hamba makhluknya, haitsu arsala ilaihim ulaika rusul, karena perhatian Allah sama kita, diutusnya para nabi dan rasul kepada kita supaya kita tidak sembarangan beragama. Sebab Allah Maha tahu bila sembarangan beragama menurut keyakinan masing-masing, tidak mungkin kita bersatu. Makanya umat Islam ini semakin tidak mengikut Nabi, semakin bercerai-berai. Walaupun dengan niat baik, walaupun nampak amalannya baik, demi Allah akan menambah berkeping-kepingnya tubuh umat Islam ini. Walaupun mereka dengan niat baik. Muskilahnya ahli subuhat ini yang banyak. Nah, taib, ulaika rusul kiram lil hidayati wal irsyad, untuk menyampaikan hidayah dan membawa petunjuk. Itu yang pertama. Jadi kita mengenali betapa rahmatnya Allah kepada kita. Kan al-jama'atu rahmah, bersama itu adalah rahmat, wal furqatu azab, bercerai-berai itu azab. Coba lihat orang jahiliyah dulu, sebelum datang Nabi, berperang aja kerjanya, kan ya? Kebopong aja kerja, tapi datang Rasul menjadi bersaudara. Nah, ketika mereka dulu saling berselisih, datang Rasul jadi satu dan berpadu. Dulu saling menzalimi, tapi setelah datang Rasul mereka saling adil di antara mereka. Maka mesti kita dakwah selalu untuk mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jujur, ya, dengan sempurna. Yang kedua, syukrullah ala hadhihi ni'matil kubra. Setelah kita mengenal betapa besar rahmat Allah pada kita, mesti kita bersyukur kepadanya, akan melahirkan rasa syukur. Ya, untunglah. Makanya kaum muslimin muslimat, para sahabat, setelah di era Islam mereka santai-santai, ingat-ingat, untung kita bertemu dengan Nabi ini. Sah? Kalau sampai indah, itulah. Orang kan Nabi Tuhan mau makan waktu itunya kan. Itu bohong nggak awak dia, bohong nggak? Jahiliahnya kita. Iya pun tak kan jahiliah. Pergi musafir, nak dibuat Tuhannya do, boleh nyoba itu bahan. Batu. Habis tu dia tenaga. Nak ditinggal takut lah, tak selamat. Tak bisa, tak dokek dengan Syekh Keramat. Akhirnya tabaso diakali. Nolak agak apa? Nolak agak ingat bahannya dari topung. Dibuat deh. Kasih jayu. Sudah itu dibuat gambar Tuhan tadi, Syekh tadi. Ini kan Tuhan itu gambar Syekh sodo. Gambar Syekh. Kiai, Buya, Keramat. Akhirnya dibuat dalam tas. Dek lama berjalan, Abi Bakar minta ke Tuhan, tak dibaik lah. Ini Allah Ta'ala kalau keinyo minta dibaik, tapi kalau minta ke lain tak baik lah. So, akhirnya pada mati lah. Coba makan hidung dulu, pipi telinga, tak apa mana. Ini Abi Tuhan tu dah. Ikutin awak sambah rohaninya. Kalau tak bosan je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nang doh. Dia. Kalau tak bosan je Nabi tentu dia nyoba ngak dah. Tak tentu lah. Padahal mereka orang bangga tahu jadi. Hasil asalnya orang bangga tahu jadi mereka. Orang cerdas. Mungkin Allah Ta'ala bisa dia berawak IQ tinggi kan. Cuman masalahnya apa tadi? Tidak dapat hidayah. Nah, ketika itu baru mereka ingat, oh, beriman pada Rasul itu adalah rahmat Allah kepada umat ini yang wajib kita syukuri. Nikmat besar kaum muslimin. Ini nikmat besar. Yang ketiga adalah mahabbatur rusuli wa tawqiruhum wa thana'u 'alaihim bima yaliqu bihim li'annahum Rasulullah ta'ala. Yang kedua akan lahir cinta kita kepada para Rasul itu. Cinta kita pada Rasul. Gimana kita tak mencintainya? Mereka menyelamatkan kita. Kan ya? Awak li tak boleh makan orang sekali lama tak kena. Ikut awak sasik.
Masuk neraka tu diselamatkan oleh mereka. Tak terkonangnya? Hah? Mana bahaya? Mati dek litak atau mati terpanggang? Hah? Kamu terpanggang lah? Kayak kaum muslimin muslimat. Takut terpanggang lah bodoh mati. Takut pada litak masih bisa makan umpuk, masih makan tang ubi yang tak ada isi, makan otang kan atau bocor. Tapi kalau terpanggang tak ada situ lah. Mereka lah yang menyelamatkan kita dari kekal di neraka. Mesti kita cintai. Mereka menyelamatkan kita dari berbagai ujian duniawi ini, dari perselisihan yang berkepanjangan. Lalu datang Nabi SAW mendamaikan dan menenteramkan. Tentu kita berterima kasih dan mesti mencintainya. Nah, dan menghormatinya. Kalau kita sudah mencintai, mesti kita hormati. Kalau kita bersyukur, mesti kita ikuti. Wassana alaihim, dan menyanjung mereka bima yaliqu bihim, sesuai dengan kedudukan mereka. Li'annahum Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya mereka adalah utusan-utusan wa khulasatu abidihim, dan hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang terpilih. Walamma qamu bihi min tablighi risalat walima qamu bihi min risalatillahi li khalqi wa kamali nushim li aqwamihim wa sabrihim ala adza. Ditambah lagi mereka telah berusaha menyampaikan risalah ini dengan segala perjuangan dan jihad. Wa kamali nushim li aqwamihim, dan sempurnanya mereka ikhlas dalam menyampaikan itu. Menyampaikan kepada kaumnya, tidak mengharapkan apa-apa. Wasabrihim ala adzahum, dan sabarnya para rasul itu menghadapi segala gangguan para penentang dakwah itu. Jadi kalau Nabi dulu berdakwah, kodok konantin ceramah kan ya. Jadi kalau ada nanti ceramah mungkin nuwe dari situ, enggaknya nuwe dari tengah ceramah Ustaz itu sudah itu di demo dalam usaji ini. Kan nuwe di mana? Di mana nuwenya? Tahu nuwenya? Nyontek di mana? Orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah dulu yang mengubarkan kajian-kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Sedangkan orang-orang beriman caranya pasti elegan, bukan dengan memprovokasi atau mempersekusi, tapi adalah dengan pertama menasihati, yang kedua memperingati, yang ketiga baru eksekusi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada semua nabi dan rasul tanpa membeda-bedakannya, supaya kita terhitung orang-orang yang beriman yang akan menerima upah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga di hari akhirat kita boleh belanja beli surga, boleh-bolehnya. Cuman Allah memurahkan kepada kita harganya. Kalau dihitung-hitung kau jawab tak sesuai jo gaji kan ya. Kau jawab di B10 tu dah banyak sono. Aku di BD 7 kali lipat. Di B27 kali lipat. Bahkan ada diberi kelipatan yang tak dibatasi. Ya kau jual. Kau jual sewantum. Tapi karena rahmat Allah pada kita. Tak cukup tak balik surga, tak cukup tak mahar habidara ni, tak cukup. Tetapi Allah yang memudahkan, makanya masuk surga dengan rahmatnya lagi, tapi dengan syarat beriman pada Rasul dan Nabi salawatullahi wassalamu alaihim. Baik, sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Tak usah lama-lama sekali ya, cukup saya. Ada litak coba ya. Masya Allah, alhamdulillah. InsyaAllah esok sambung ni ya. Mudah-mudahan masih panjang umur dan masih diberikan Allah SWT kesehatan dan kesempatan yang juga merupakan rahmat daripadanya. Baik, saya tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik. Mana? Saya itu yang baik pertanyaan saya. Tahulah mau jawabnya. Tu wak lebih je.
Ya, silakan. Nah kalau tidak dapat jawab, tonton jawab. Bagaimana kita cara mengimani para rasul sebelum Rasulullah? Kalau Rasulullah sudah jelas ada amalan yang bagaimana cara mengimani Rasul yang kita kenal sebelumnya? Kan panjang gitu. Saya bantu jawabannya. Para rasulnya kalau sampai baca mengimani Nabi Isa misalnya, sana jawabannya. Ya, saya tidak belum ibu Nabi dan Rasul. Tuh, bicara. Kalau garis besar lah sahabat itu nih, bahwa kita mengimani mereka semuanya manusia-manusia pilihan, bahwa kedatangan mereka membawa rahmat bagi umat manusia, bahwa itu adalah nikmat besar yang mesti disyukuri, dan tak boleh satu pun dari kita meyakini atau menolak mereka sebagai Rasul dan Nabi. Itu jawaban pendek. Tuh cici osawik ini 25 aja lah ya. Hah? Itu tuh sabit bahasa Nabi Isa diutus kepada umatnya Bani Israel. Di mana diutus? Di Baitul Maqdis. Bila kan panjang seterusnya. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu cukup beriman secara garis besar. Ya. Tidak bisa dan diturunkan padanya Injil. Wajib kita imani pula kitab Injil seperti itu. Dan kita pelajari dalam al-imanu bil kutub, iman kepada kita. Tidak mesti antum baca Injil lah. Kalau antum baca Injil jadi penginjil pula antum nanti. Padahal kitab itu sudah dianulir. Ya, tidak mesti pula kita mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, kecuali yang diikrar oleh Islam. Yang sudah tidak mesti kita ikuti lagi. Yes, ya? Tidak mesti kita ikuti lagi. Wallahu ta'ala alam. Nah, dalam kuisnya nampak esok ketika beriman pada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah secara eksplisit kita akan mengetahuinya. Wabillahi taufiq. Baik, ala cik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.